Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hani Lupitasari. Saat ini saya mengajarkan BIPA di Inkuls FIB Universitas Gadjah Mada dan juga pernah menjadi dosen tamu di Vietnam National University USSH Hanoi dan juga University of Vienna, Austria dalam rangka program pengiriman tenaga pengajar BIPA untuk luar negeri oleh Badan Bahasa. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Implementasi Kelas Budaya Tematik dalam mendukung pembelajaran BIPA daring di KBRI Wina dan University of Vienna, Austria. Pembelajaran BIPA, baik di dalam maupun di luar negeri, saat ini menjadi salah satu upaya untuk menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Program pengiriman tenaga pengajar BIPA untuk luar negeri yang dilaksanakan oleh Pustanda Badan Bahasa terus berjalan hingga kini. Meskipun tahun 2020 terdapat pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan warga dunia untuk melakukan perjalanan, pengajaran BIPA tetap dapat dilaksanakan secara daring atau online hingga tahun 2022 ini dengan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah kepraktisan. Pengajar BIPA perlu menyiapkan pendekatan dan strategi yang berbeda agar terus dapat memotivasi pembelajar BIPA mengikuti pembelajaran secara daring. Pembelajar BIPA di Austria, terutama yang belajar di KBRI Wina, telah memiliki ikatan dengan Indonesia. Ada pembelajar yang mempunyai keluarga, kerabat, teman, ataupun pacar orang Indonesia. Dan juga ada pembelajar yang sudah pernah pergi ke Indonesia dan jatuh cinta dengan keindahan alam dan budaya Indonesia. Mereka yang mengikuti kelas BIPA di Austria juga berharap pengajar tidak hanya mengajarkan bahasa Indonesia, tetapi juga mengenalkan budaya Indonesia, karena mempelajari bahasa tentu tidak dapat terlepas dari memahami budayanya. Listianingsih berpendapat bahwa pembelajaran BIPA di luar negeri kurang mendukung penutur asing untuk mempelajari bahasa Indonesia secara efektif dan komprehensif. Untuk itu, penulis membuat kelas budaya tematik ini untuk menunjang pembelajaran BIPA daring di KBRI Wina dan University of Vienna pada semester musim dingin 2021 dan juga 2022 dan semester musim panas 2022. Tinjauan pustaka oleh para ahli, pada hakikatnya budaya berkenaan dengan cara hidup manusia yang direpresentasikan dalam 3 wujud, yaitu apa yang diperbuat oleh manusia, apa yang diketahui dan dipikirkannya, dan apa yang dibuat atau digunakannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketiga wujud tersebut oleh Spradley dalam Suyitno disebutkan dengan istilah perilaku budaya, pengetahuan budaya, dan benda-benda budaya. Menurut Musaif, pembelajaran BIPA yang paling ideal adalah pembelajaran bahasa berbasis budaya karena merupakan pembelajaran yang membumi dan harapannya pembelajar juga semakin cepat menguasai bahasa Indonesia sekaligus memahami budaya Indonesia. Menurut Narang, kelas-kelas BIPA sebaiknya disajikan sebagai kelas tematik dengan mengusung budaya Indonesia agar pembelajar BIPA dapat secara aktif merasakan, mempraktikkan, dan mengalami pengalaman berbahasa Indonesia dengan konteks budaya Indonesia. Selanjutnya, menurut budayawan, kesalahan berbudaya dapat menjadi lebih berbahaya daripada kesalahan berbahasa. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitiannya adalah pembelajar BIPA 1, 2, 3 yang belajar di KBRI Wina dan juga di University of Vienna. Waktu penelitiannya seperti yang sudah disebutkan sebelumnya pada semester musim dingin dan semester musim panas 2022. Sumber datanya adalah proses pembelajaran BIPA di KBRI Wina dan Universitas Wina atau Uniwin, teknik pengumpulan data menggunakan teknik simak, catat, dan menyebarkan kuesioner kepada pembelajar. Lalu masuk ke pembahasan, kelas budaya tematik ini dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam satu semester, jadi seperti special lecture atau special class. 2 kelas ini merupakan kelas gabungan dengan pengajar lain yang ditugasi oleh Badan Bahasa di Austria, dan 1 kelas mandiri. 1 kelas mandiri ini diselenggarakan oleh pengajar, karena untuk memfasilitasi pembelajar-pembelajar di kelas saya yang tidak dapat mengikuti kelas gabungan, karena kelas gabungan itu dilaksanakan di luar jadwal rutin belajar mereka.
Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia, disampaikan dengan kalimat-kalimat sederhana. Metode penerjemahan dilakukan untuk istilah-istilah khusus, akan tetapi ini tidak banyak, agar pembelajar dapat optimal mengasah kemampuan menyimak bahasa Indonesia. Pengajar memaparkan presentasi melalui salindia yang berisi penjelasan, foto, dan juga tayangan video. Fokus keterampilan berbahasanya adalah menyimak, berbicara, dan juga membaca. Apa saja aktivitas pembelajar dalam kelas budaya tematik ini? Selain melakukan tanya jawab, yaitu memberikan komentar, opini, menjawab pertanyaan melalui word wall dan media Padlet. Dan juga ada aktivitas-aktivitas lain yang disesuaikan dengan tema kelas budaya tersebut. Musaif berpendapat bahwa penyusunan materi pembelajaran tematik berbasis budaya tidak perlu disusun dengan rumit dan mendalam, tetapi cukup diambil garis besarnya saja yang bersifat umum. Hal tersebut disebabkan oleh target utama pembelajaran BIPA adalah penguasaan bahasa Indonesia, bukan penguasaan budaya Indonesia. Musaif juga menyatakan bahwa pengenalan budaya bukan menjadi materi kompetensi, melainkan hanya menjadi sarana pencapaian materi kompetensi berbahasa. Nah, berikut ini akan disampaikan implementasi kelas-kelas budaya apa saja yang sudah dilakukan pada semester musim dingin dan semester musim panas, yaitu ada membatik, menari, memasak, pernikahan, pariwisata, dan juga Idul Fitri. Baik, mungkin mohon maaf tidak dapat saya paparkan satu persatu karena keterbatasan waktu. Jadi ini juga hanya contoh salindia yang diberikan kepada pembelajar, masih ada salindia yang lainnya seperti itu. Kemudian aktivitasnya setelah pemaparan salindia, melakukan tanya jawab oleh pembelajar, pembelajar juga diminta untuk menggambar atau mewarnai batik dan nanti mempresentasikan apa makna motif batik ini dan kemudian ditutup oleh peragaan busana secara langsung oleh 3 pengajar BIPA untuk Austria. Selanjutnya dalam topik tema menari, kelas budaya tematik menari, ini juga memaparkan salindia, kemudian apa itu tari tradisional, tari kreasi baru Indonesia di beberapa wilayah Indonesia, kemudian pembelajar diminta untuk menirukan gerakan-gerakan tari yang diinstruksikan oleh pengajar, tentu saja gerakan-gerakan ini yang sederhana, dan juga ditutup oleh penampilan tari secara langsung oleh 3 pengajar BIPA dari Austria. Yaitu kelas selanjutnya yaitu memasak. Di sini pengajar memutarkan video YouTube yang dibuat sendiri oleh pengajar cara memasak rendang dan juga ada salindia yang berisi paparan apa itu rendang, filosofi rendang, kapan masyarakat Minangkabau makan rendang, di mana teman-teman pembelajar dapat menemukan rendang di Indonesia misalnya dan juga alat dan bahan membuat rendang. Kemudian aktivitasnya pembelajar mencocokkan alat dan bahan untuk membuat rendang dan juga menjawab pertanyaan melalui media Padlet. Selanjutnya ada kelas budaya tematik pernikahan. Ini juga pengajar memaparkan dahulu apa saja tradisi pernikahan di Indonesia. Kemudian pembelajar melakukan tanya jawab dan juga ada aktivitas pembelajar mencoba membacakan pidato ketika anak meminta izin untuk menikah kepada orang tuanya. Baik, dan juga ada kelas budaya pariwisata. Ini dilaksanakan saat semester musim panas 2022 dan perbatasan negara sudah kembali dibuka. Harapannya pembelajar BIPA Austria akan semakin tertarik dengan Indonesia dan akan mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat. Setelah dipaparkan materinya, tentu saja sesi tanya jawab dan juga pembelajar mempresentasikan kira-kira ingin pergi kemana di Indonesia. Lalu ada kelas budaya tematik Idul Fitri. Setelah materi dipaparkan, pembelajar juga menjawab pertanyaan dan menceritakan kembali apa isi paparan dari pengajar. Kemudian umpan balik dari pembelajar, kelas budaya tematik ini bersifat sangat informatif, menarik, dan penting. Kemudian pengetahuan tentang budaya sangat diperlukan jika seseorang mempelajari suatu bahasa baru. Dapat mendekatkan mereka kepada orang dan budaya Indonesia, foto-foto dan tempat di Indonesia membuat pembelajar senang dan menginspirasi mereka. Pembelajar merasa terkoneksi dengan materi yang mereka pelajari di kelas.
Dengan demikian, dapat disimpulkan pembelajaran BIPA yang dilakukan di luar negeri, terlebih secara daring, memiliki tantangan tersendiri. Pembelajar BIPA perlu memahami budaya Indonesia agar dapat berbahasa Indonesia sesuai dengan situasi dan kondisinya. Salah satu cara mengintegrasikan aspek budaya dalam pembelajaran BIPA dapat dilakukan melalui kelas budaya tematik. Dan kelas budaya tematik di Austria mendapat respon positif dari pembelajar. Adanya pengenalan budaya dalam kelas budaya tematik yang dikemas secara menarik dapat menumbuhkan rasa penasaran serta semangat pembelajar dalam belajar dan mempertahankan minat mereka untuk mengikuti kelas bahasa Indonesia sampai akhir program. Ini adalah daftar pustaka. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Mohon maaf saya mungkin agak terlalu cepat karena terbatas waktu. Jika nanti ada pertanyaan dapat disampaikan dalam sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.